Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan supervisi di MAN 2 Hulu Sungai Tengah ini, yang pertama dalam koordinasi ini yang perlu dilaksanakan itu adalah penyusunan jadwal supervisi. Artinya kepala madrasah mungkin memanggil khususnya kepada wakamat kurikulum sama-sama menyusun jadwal supervisi, dan diharapkan dalam satu semester itu Pak minimal satu kali satu orang guru dalam satu semester, satu kali diharapkan. Namun seandainya belum habis semuanya bisa dilanjutkan di semester 2. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu yang utama diperiksa itu adalah RPP-nya sebelum mengajar, apakah sudah sesuai, atau mungkin ada perlu diperbaiki. Jadi kepala madrasah hendaknya bisa memberikan arahan atau masukan sehubungan dengan masalah perangkat pembelajarannya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran itu mulai sampai selesai dinilai, dilihat mulai awal sampai terakhir. Supervisi untuk hari Senin tanggal 23 Oktober kita nanti ada jadwal untuk Ibu Tati Nurrahmi di kelas 10A untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dari jam ke-10 sampai jam ke-12. Jadi jadwal Ibu Tati hari Senin yang akan datang, yang mana mengajar di kelas 10A. Nah, jadi oleh sebab itu Ibu Asni nantinya menjelaskan tentang jadwalnya, ya, bagaimana prosesnya nantinya. Jadi yang jelas nanti Pak Pengawas bisa menjelaskan, ya, dan Ibu Asni yang menjelaskan tentang jadwalnya. Silakan Ibu Asni. Terima kasih. Jadi Bu Tati hari Senin kemudian ada jadwal di kelas 10A boleh 3 jam, jadi jam 10, 11, 12. Jadi insya Allah hari Senin kita laksanakan kegiatan supervisi. Jadi tolong siapkan perangkat, sudah siap dulu lah ya. Jadi kalau bisa, karena untuk supervisi itu ada kegiatan kelompoknya. Jadi ada kegiatan kelompok. Jadi nanti akan ada penilaian dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup atau kegiatan akhir, supaya kondisi kelas itu disiapkan semaksimal mungkin. Itu aja Bu lah. Ya, kalender, alokasi waktu, RCP, ini pencapaian pembelajaran, kurikulum Merdeka, ini udah, terus lagi ATP-nya. RPP adalah ya pedoman untuk mengajar. Lengkap sudah nih, tinggal pelaksanaan aja lagi. Nah, tinggal action aja lagi. Apakah sesuai antara yang mengajar dengan RPP? Nah, kan SPP hingga skenario pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam rencana pembelajaran.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Najih Al-Zihar, Ahmad Zaki, Helmat Durajuda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah. Berikutnya mengenal hikayat. Nah, misalnya, boleh angkat tangan siapa yang tahu? Sam. Ikan yang berubah jadi manusia atau sebaliknya boleh kayak manusia berubah jadi ikan. Iya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang teks hikayat, mendulang nilai kehidupan dalam hikayat. Pernah mendengar nak hikayat? Pernah mendengar? Belum. Baik. Sebelumnya tujuan kita hari ini adalah membaca untuk menilai dan mengkritisi unsur dan karakterisasi pada hikayat serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Dalam karya sastra itu ada prosa, ada puisi, ada drama. Ungkapan apa biasanya orang berpuisi? Ungkapan perasaan. Tema, jadi ngatakan tema itu berbeda lawan judul. Tema itu bisa panjang. Judulnya kadang usah panjang-panjang. Kalau tema itu bisa dalam beberapa kalimat. Judul itu hanya satu. Nah ini sebenarnya ada satu lagi, majas. Majas nggak Pak? Gaya bahasa kayak apa? Terus yang kedua ada arkais. Bahasa yang sudah lampau, ada contohnya arkais. Contohnya kita bintil tuh. Kita bagi 6 kelompok. Ya, tetap sih orang. Lihat, bukan di rumah. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama tentang unsur intrinsiknya, unsur pembangun. Yang pertama tema. Tema ini poinnya 15, kan bawa pulpen lah di depan. Poin bila benar poinnya 15, jadi bisa langsung dituliskan di situ lah. Kesetiaan pekerja keras. Ya, jadi intinya temanya itu tentang kesetiaan. Kenapa setia? Karena Rama setia mencari Sinta, Sintanya setia menanti Rama. Nah, kerja keras karena si Rama ini bekerja keras mencari si Sinta. Kegiatan kerja kelompok kita sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah hasil yang didapat pun juga baik, alhamdulillah. Untuk berikutnya, Ibu minta disimpulkan Pak, kesimpulan kita hari ini apa? Hikayat merupakan salah satu
contoh prosa lama yang berkaitan dengan keluarga kerajaan, berkaitan tentang istana sentris, bangsawan, Dan? yang bersifat mustahil. Sebelum closingan itu minta diisikan refleksi. Refleksi ini adalah gambaran diri dia. Setelah memperhatikan proses belajar mengajar di kelas, jelas dilihat ya apa kelebihan, apa kelemahan. Kelebihannya sangat banyak. Nah, pengawaslah sangat banyak. Dan kekurangannya sangat sedikit. Sedikit saja. Waktu ada jelas saya. Waktu Ikam awal-awal proses mengajar itu kada menghubungkan, bukan kada, tapi kada jelas menghubungkan antara pelajaran yang terdahulu. Nah, persepsi jadi istilah bahari ini persepsi. Nah, oleh sebab itu aja masalah RPP dan sebagainya sangat jelas. Bahan ajar sangat memuaskan bagi kami. Di sini saya selaku pengawas yang juga ikut mensupervisi kegiatan pada hari ini hanya menambahkan saja, karena seperti yang disampaikan oleh Kepala Madrasah tadi hampir tidak ada kekurangannya. Nah, tapi karena yang namanya ini dilihat itu jelas ada yang sedikit yang perlu diperbaiki. Yang untuk yang sebagai komentar saya, yang kebaikannya itu artinya semua yang Ibu sampaikan mulai awal sampai akhir pembelajaran itu dapat kami nilai dengan malah sangat baik, memuaskan bagi kami sebagai supervisor. Nah, namun yang mungkin perlu diperbaiki lagi itu adalah dimana tadi saya melihat waktu presentasi itu hendaknya setiap yang diminta untuk presentasi, kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan. Maksudnya apakah sama dengan pendapat itu, kalau berbeda apa perbedaannya. Kemudian yang kedua itu dalam pembagian kelompok ini kelihatannya ada tadi yang masih yang kurang aktif, mungkin 1 atau 2 orang itu di dalam hal proses pembelajarannya itu sering-seringlah Ibu memberikan pertanyaan kepada siswa. Wah, tentang penghargaan bagi yang berhasil dalam proses belajar mengajar. Sebagai tindak lanjut dari proses belajar mengajar yang ada sekarang, kami harapkan nantinya lebih disempurnakan apa-apa yang diberikan saran, masukan dan sebagainya oleh baik itu kepala sekolah atau kepala madrasah maupun pengawas tadi. Insya Allah kalau ya begini seluruhnya bagi guru-guru, insya Allah anak-anak kita akan berhasil dengan semestinya.